Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama budaya dan salam kebajikan kami dari kelompok 25 akan mewawancarai organisasi daerah yang ada di sekitar Universitas Hasanuddin. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Hilda Rizdoki dengan NIM C01231183. Saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang narasumber. Boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Ashori Manarul Haq dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Pemerintahan. Oke, baik. Pertanyaan saya, kita sebagai warga negara Indonesia ini mempunyai hak dan kewajiban. Nah, menurut saudara, apakah hak tersebut sudah sepenuhnya terpenuhi? Dan jika belum, dalam bidang apa hal tersebut belum terpenuhi? Kalau berbicara tentang hak sih, pada realita kehidupannya itu sangat banyak ya. Apalagi dari segi kesehatan lah, contoh kecilnya misal. Dari kesehatan itu kita sama-sama mengetahui bahwa pemerataan kesehatan di Indonesia itu bisa dibilang belum signifikan. Jadi ya mungkin itu adalah salah satu bentuk hak seseorang warga negara yang belum terpenuhi. Oke, baik. Terima kasih. Nama saya Andi Ratu Majid dengan NIM C01131071. Saya akan mewawancarai dengan kakak. Perkenalkan, nama saya Gispa dari organisasi Gamara Unhas. Baik kak, adapun pertanyaan saya yaitu isi dari pasal 31 setelah amandemen adalah setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Namun nyatanya masih banyak anak sekolah yang tidak mengenyam pendidikan dengan layak. Bagaimana tanggapan kakak mengenai hal tersebut? Ya, untuk mengenai aturan itu sebenarnya kan untuk penerapannya itu sudah lumayan baik lah penerapannya, cuman ya mungkin belum secara menyeluruh untuk semua, mengingat kemampuan pemerintah juga. Kemudian yang kedua, mungkin yang minim itu sosialisasinya mengenai pemahaman mendalam kepada masyarakat mengenai isi sebenarnya dari aturan ini, sampai mana sebenarnya penggratisan sekolah itu diberikan. Apakah sekedar kepada uang pangkal toh? Mungkin kalau kita di kampus UKT lah, ataukah sampai pada pembiayaan seperti mungkin pakaian dan perlengkapan sekolah, mungkin seperti itu. Dan mungkin juga lebih ke faktor sosial juga untuk anak-anak yang kadang tidak sekolah, mungkin lebih ke faktor sosial, mungkin lebih memilih untuk kerja dan segala macam seperti itu. Baik, terima kasih banyak kak. Perkenalkan, nama saya Ananda Irba Amirullah dengan NIM C0112312337. Baiklah, saya akan mewawancarai kakak Organda. Saya Wiwil Balalembang dari organisasi daerah Toraja. Baik, bagaimana menurut kakak, apakah nilai budaya yang ada di sekitar kita sudah sesuai dengan hakikat Pancasila? Jika belum, bagaimana solusi kakak mengenai hal tersebut? Sesuai tidak sesuai? Kalau dibilang sesuai, masih banyak mungkin yang yang kayak ada kekerasannya, terus keadilannya juga masih di bawah sekali gitu. Tapi kalau dibilang tidak sesuai, yang kalau menyangkut tentang pengkaderan di kampus yang ada aku baca tadi itu, sebenarnya itu bukan kekerasan, tapi dalam artian ini tentang menjalin keakraban mungkin dengan senior dan junior. Perkenalkan, saya Muhammad Ramzul Habar dengan NIM C0112311130. Saat ini saya bersama dengan Kak Gispa dari Organda Gamara Unhas. Nah, pertanyaan saya itu, apa sih kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Baik, terima kasih. Tentu spesifiknya bahwa kewajiban itu adalah hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh hak kita sebagai warga negara. Jadi, dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia itu sangat simpel. Kita hanya perlu mematuhi segala konstitusi yang ada, sembari berupaya untuk berkontribusi guna kemajuan bangsa kita.
Dengan begitu kita juga sebagai warga negara akan memperoleh hak kita untuk disejahterakan oleh negara ini. Sekian. Oke, baik. Terima kasih. Oke baik, perkenalkan nama saya Alvinda Permatasari dengan NIM C01123 1300. Di sini saya bersama Kak. Saya Gispa dari Gamara Unhas. Di sini saya akan menanyakan tentang menurut Kakak mengapa Pancasila harus menjadi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, kenapa Pancasila harus menjadi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan? Yang pertama itu tujuan ilmu pengetahuan dulu toh. Tujuan ilmu pengetahuan dikembangkan itu untuk kesejahteraan umat manusia. Yang kedua juga Pancasila diadakan sebagai cita-cita luhur bangsa. Dan kemudian di setiap negara itu pengembangan ilmu pengetahuan itu berbeda-beda. Tergantung kebutuhan bangsa itu sendiri toh. Jadi kenapa Pancasila harus menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan kita spesifik di negara toh? Karena sebenarnya ilmu-ilmu yang dipelajari di baik sekolah tingkat dasar, menengah maupun perguruan tinggi itu semata-mata hanya untuk kemajuan bangsa saja, Ji. Tidak ada tujuan lain untuk mensejahterakan manusia dalam satu bangsa. Jadi mungkin itulah alasan kenapa pengembangan ilmu pengetahuan itu harus selaras dengan Pancasila yang merupakan cita-cita luhur bangsa kita. Terima kasih Kak. Itulah tadi hasil dari wawancara kami dari organisasi daerah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.